Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan 11 zammiluni pesantren zammiluni Pak? zammiluni Ini aku mau selimuti aku. nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Amma ba'd, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi. Jumpa lagi kita dalam program kesayangan kita yaitu live interaktif meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan program ini diasuh oleh Dr. Sufyan Baswedan hafizahullah taala. Alhamdulillah Al-Ustaz juga sudah bersama kita di sini, nanti kita sapa ya. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung menanyakan permasalahannya sampai ketemu selamat jumpa kembali, bisa di nomor telepon 021 212 32333. Kami ulang 021 212 32333, terutama untuk pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi. Nah, untuk itu kita langsung aja kita cut waktunya, langsung bertemu dengan Ustadz Sofyan. Sudah kangen nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan Baswedan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter, kayak pahalak. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Ustadz, ya memang alhamdulillah di sini teman-teman juga sehat. Kami juga sudah kangen, ditinggal antum 2 minggu, alhamdulillah. Semoga antum termasuk bagian dari slogan antum yaitu Indonesia tetap sehat. Harus sehat ya Ustadz ya. Barakallahu fiik. Ustadz, ini Ustadz, untuk di awal ini kami ingin sekali Ustadz mendapatkan pandangan antum Ustadz terkait mengenai sebagai dokter ahli hadis mengenai pandangan bahwa Islam itu mudah. Bagaimana itu menurut antum? Tafadhal Maskura ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu inna ad-dina yusrun." Sungguhnya din ini, Islam dengan semua ajaran yang mulia ini, yusrun, mudah. Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Dan siapa saja yang berusaha untuk menjadikan din ini berat, berlebihan dalam beragama, pasti dia akan terkalahkan kembali. Dia akan dipukul mundur oleh kemudahan Islam. Dia tidak akan bisa bertahan untuk terus berlebih-lebihan dalam menjalankan agama ini. Pasti suatu saat dia akan kembali pada rukhsah-rukhsah Islam, kepada kemudahan-kemudahan ajaran Islam. Oleh karena itu Nabi dalam lanjutan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini mengatakan, fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Oleh karena itu kalian hendaknya berusaha untuk mencapailah keistiqomahan sedekat mungkin dengan garis yang lurus, sedekat mungkin dengan target ideal. Walaupun kalian tidak akan bisa terus-menerus on the track, ya, di atas jalan yang istiqomah ini tanpa ada kendornya sedikit pun, itu tidak akan mungkin. Tapi yang kita diperintahkan adalah berusaha untuk mendekati kesempurnaan, ya, dengan cara-cara yang memang diizinkan oleh syariat, ya. Jadi kemudahan Islam ini dalam semua aspeknya. Dalam aspek akidah, ajaran Islam itu simpel, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan akal sehat manusia, sesuai dengan logika. Tidak mengajarkan sesuatu yang akal ini
bertolak belakang dengan logika manusia atau sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Tidak ada ajaran Islam yang seperti itu dari sisi ideologi. Dalam sisi ibadah juga begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan kesulitan dalam menjalankan agama ini untuk kalian. Tujuan Islam bukanlah untuk mempersulit umat Islam, mempersulit manusia, bukan. Memang ada kesulitan, namun kesulitan dalam ibadah itu adalah kesulitan yang masih dalam ranah kesanggupan manusia. Tidak akan keluar dari istita'ah, tidak akan keluar dari kesanggupan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Jadi mudah dalam aspek ibadahnya, mudah dalam ajaran-ajaran budi pekertinya, akhlaknya, dan dalam semua yang diperintahkan maupun dalam semua yang dilarang oleh Islam. Di balik itu semua ada kemudahan. Tentunya kemudahan ini bersifat relatif. Ada yang orang yang punya iman yang kuat, maka perintah-perintah yang oleh orang lain yang imannya lemah itu dianggap berat, bagi mereka itu adalah sesuatu yang sangat lezat, bahkan sangat nikmat. Bukan hanya mudah, tapi nikmat terasa. Tentunya ini berkaitan erat, berbanding lurus dengan besar kecilnya keimanan masing-masing individu. Namun secara umum, ajaran Islam adalah ajaran yang mengandung kemudahan, tidak mempersulit. Justru dengan terikat dengan ajaran Islam ini, kita akan terlepas dari belenggu-belenggu tradisi yang memberatkan. Ya, di antara tugas utama Rasul, setiap Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki misi, memiliki tugas utama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 156-157 ya. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Pertama tugasnya apa? Nabi yang ummi alias Rasulullah itu ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf kepada mereka. Wa yanhahum 'anil munkar, melarang mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan yang baik-baik untuk umatnya. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan yang kotor, yang jorok, yang bahaya, yang jelek. Wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Yang kelima ini adalah dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alias Islam itu, umat manusia ini terbebaskan dari belenggu dan beban-beban jahiliyah yang selama ini memberatkan mereka. Tradisi-tradisi yang ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan satu bukti pun untuk mendukung kebenaran tradisi itu diganti dengan kemudahan Islam. Jadi Islam ini dari alif sampai ya kemudahan isinya. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya, seperti itu ya. Semakin memudahkan dengan hadirnya Islam itu ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Ustaz, apakah boleh kita mulai dari pertanyaan pertama Ustaz? Ya, Alhamdulillah. silakan. Baik, pertanyaan-pertanyaan seperti ini Ustaz. Dari Tuti Herlina di Jawa Timur, Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Terkait amalan bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, ada larangan potong kuku bagi yang berkurban. Nah, bagaimana untuk tenaga kesehatan, khususnya bidan, karena dituntut kukunya harus pendek supaya tidak membawa kuman ke diri sendiri atau orang lain atau pasien yang diobati. Kedua, kurban dikelola oleh lazis, sehingga kita tidak tahu penyembelihannya itu di tanggal yang keberapa gitu, 1 atau sampai tanggal 13. Lantas, bagaimana dengan aturan potong kukunya untuk ketika kurban yang kami titipkan ini? Barakallahu fikum Ustaz. Baik, barakallahu fik. Terkait dengan aturan potong kuku, bukan hanya potong kuku ya, potong kuku, potong rambut, dan mengambil sebagian dari kulit. Sebagian dari kulit itu seperti apa contohnya? Seperti kulit-kulit kering, bibir ya, yang sudah kering lapisannya itu. Atau, mohon maaf, apabila ada luka yang sudah mau mengering, biasanya itu ada
kulit-kulitnya yang mati itu, atau ditungkai di ujung-ujung jari kaki, itu semua adalah bagian dari kulit. Karena hadisnya memang menyebutkan fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi wala min basyaratihi syai'an hatta yudahhi. Ini berlaku khusus bagi yang akan berkurban. Kalau dalam satu keluarga, tadi misalnya ada perawat ya, dia berstatus sebagai istri, maka yang berkurban itu suaminya, kepala keluarganya. Dan hanya suaminya yang pantang. Karena suaminya lah yang berkurban, maka suaminya yang terkena aturan ini. Itu pun kalau kita memaknai aturan ini sebagai larangan, nggak boleh memang. Adapun dalam madhab Syafi'i, larangan ini sifatnya bukan tidak boleh, namun sebaiknya tidak dilakukan. Alias potong kuku, potong rambut, mengambil bagian dari kulit itu hukumnya makruh, bukan haram. Karena apa? Karena Imam Syafi'i berdalil dengan hadis lain yang sahih juga, bahwasanya Nabi SAW pernah mengirimkan hadiu beliau. Hadiu itu hewan untuk dijadikan taqarrub kepada Allah, disembelih setelah memasuki wilayah tanah suci. Karena pada tahun 9 Hijriah beliau tidak haji, maka beliau kirim hadiunya. Tahun ke-10 Hijriah baru beliau melaksanakan ibadah haji. Nah, pada tahun 9 itu beliau mengirimkan hadiunya, dan beliau tidak pantang apapun, kata Aisyah. Falam yahrum alaihi syai'. Nah, ini difahami oleh Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah, bahwa al-ba'th bil hadi aqwa min mujarrad iradatil udhiyah. Sudah mengirimkan hadiu itu lebih kuat, lebih menekankan tentang keinginan untuk menyembelih hewan daripada sekedar adanya rencana. Sedangkan dalam hadisnya Ummu Salamah yang idza arada idza kana li ahadikum udhiyah fa idza ahalla alaihi hilal dzul hijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi wala min basyaratihi syai'an hatta yudhahi. Kalau kalian memiliki hewan untuk dijadikan sebagai hewan kurban, maka begitu masuk 1 Dzulhijjah, malam 1 Dzulhijjah, janganlah kalian memotong kuku, rambut, dan mengambil kulit kalian sampai kalian selesai menyembelih. Nah, ini kan kalau kalian ingin berkurban, ya, adanya keinginan. Sedangkan Nabi sudah mengirimkan hewan-hewan hadiahnya, bukan sekedar ingin, tapi sudah dikirim. Kalau ini dia mungkin belum punya kambingnya, belum punya sapinya, belum beli, baru ada rencana. Nah, ketika dikompromikan dua hadis ini menurut madhab Syafi'i, maka apa yang disebutkan dalam hadisnya Ummu Salamah itu tidak berarti haram potong kuku dan seterusnya, namun sekedar makruh. Dan dalam kaidah fikih, sesuatu yang hukumnya itu makruh ketika dia diperlukan untuk dilanggar, maka dia menjadi mubah. Sekedar adanya hajah seperti tadi, nakes yang harus menjaga kebersihan kukunya, maka bagi nakes ini tidak ada masalah, silakan potong kuku, nggak ada dosa sedikit pun. Apa yang tadinya itu dianjurkan untuk tidak dilakukan, ketika ada keperluan dia menjadi boleh dilakukan. Hukumnya sama. Ya, bahkan mungkin ketika itu bisa membahayakan, malah dia menjadi wajib. Khusus bagi orang yang seperti ini kondisinya, wajib bagi dia potong kuku. Karena panjangnya kuku itu akan membahayakan keselamatan dirinya atau bahkan keselamatan orang lain juga. Jadi begitu. Adapun bagi yang tidak ada keperluan apa-apa, dia bisa untuk tidak potong kuku, maka sebaiknya dia tunda. Sampai kapan? Kalau dia yang berkorban, maka sampai dia menduga kuat kurbannya telah disembelih. Ya. Tapi bagi yang anggota keluarganya tidak ada pantangan, ya. Khusus bagi kepala keluarga atau bagi orang atau person individu yang membeli hewan kurban. Adapun bagi keluarganya, maka tidak
terkena aturan ini. Nah, Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya jawabannya. Alhamdulillah, semoga yang bertanya bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan Baswedan. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Dini Zainu di Blitar, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya. Panitia kurban di masjid mengumpulkan jamaah yang berniat untuk berkurban. Setelah terkumpul, katakanlah dapat 4 sapi dalam kurung 28 orang. Namun, harga masing-masing sapi tersebut berbeda-beda ya Ustadz. Ada yang 14 juta, ada yang juga sampai 19 juta. Akan tetapi, para jamaah iuran dengan harga yang sama. Katakanlah masing-masing sekitar 2,5 juta. Dan para jamaah sudah sepakat akan hal tersebut dalam kurung keterbukaan dari panitia. Bagaimana menurut pandangan Ustadz terhadap kasus kondisi seperti ini? Jazakallah khairan Ustadz. ya sebetulnya sih kenapa tidak tidak ditransparankan saja bahwa harga sapinya beda-beda. Tawarkan sapi A yang harganya 14 juta, bagi 7. Siapa yang ingin membeli sapi A ini harganya 14 juta, berarti masing-masing 2 juta iurannya. Setelah selesai terbeli, fulan. Ini sapinya sapi A. Baru kita beralih ke sapi lain. Jadi kita bagi sesuai dengan harganya saja. Kalau dipukul rata seperti itu saya tidak tahu terus terang ya. Karena ini ibadah yang sudah ada aturannya. Al-badanah an sab'ah kata Rasulullah. Hewan yang bertubuh besar, sapi dan unta itu dibagi 7 orang. Ya kalau harganya beda-beda ya sesuai dengan orang yang berserikat dalam membeli sapi itu. Kalau dipukul rata ini nanti muskil ya. Mungkin ada yang bayarnya 2 juta, dia mendapatkan sapi yang seharusnya lebih dari itu per orangnya. Nah ini selebihnya ini siapa yang membayar siapa? Ya. Kan sudah ditentukan batasan maksimalnya satu sapi nggak lebih dari 7. Kalau ternyata iurannya cuma 2,5 misalnya, itu yang harga 19 nggak kebeli dong. Iya. Ya, 2,5 kali 7 cuma 17,5. Masih ada 1,5 juta. Ini siapa yang nutup? Nah itu jadi saya jadi ragu-ragu ya untuk mengatakan nggak apa-apa, lakukan aja. Padahal bisa kita tawarkan sesuai dengan harga sapinya. Nah, Kalau film seperti itu saja harus hati-hati ya Ustaz. Jadi ditentukan dulu harga sapinya ya Ustaz ya, baru dibagi 7 setelah itu, begitu bukan? Iya. Baiklah, alhamdulillah seperti itu ya Ustaz ya. Kemudian Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dari Junita di Sidoarjo, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya, saya seorang ibu rumah tangga. Alhamdulillah tahun ini suami saya punya rezeki lebih untuk berkurban 1 ekor sapi. Kemudian saya bilang ke suami untuk meniatkan berkurban menyertakan nama almarhum ayah saya yang sudah meninggal dalam kurung mertua suami. Namun suami saya menolak karena menurutnya kurbannya hanya untuk keluarga yang serahim saja plus istri karena sudah tanggungan dia. Sedangkan menurutnya mertua bukan rahimnya mahram. Nah, bagaimana ya Ustadz hukumnya seperti ini? Jazakumullah khairan. Ya, tentang meniatkan atau mengikut sertakan orang lain dalam pahala kurban itu tidak ada ketentuan seperti itu. Tidak ada ketentuan harus yang ada hubungan mahram, enggak sama sekali. Nabi SAW ketika berkurban, beliau berkurban 2 ekor. Yang satu adalah untuk beliau dan ahli baitnya dan keluarga besarnya, istri-istrinya ya, yang beliau tanggung nafkahnya semua yang masih hidup ketika itu. Yang kedua adalah untuk beliau dan umatnya yang tidak berkurban. Nah, umat yang tidak berkurban itu meliputi 1, umatnya yang sudah meninggal, ya sahabat-sahabat yang meninggal lebih dahulu, itu kan bagian dari umat beliau. Yeah. Yang kedua, yang masih hidup ketika itu, namun tidak mampu berkurban. Dan yang ketiga adalah umatnya yang akan datang sampai hari kiamat. Termasuk saya, termasuk Mas Pongki, termasuk para pemirsa, kalau ada di antara kita yang tidak mampu berkurban, maka
Nabi telah mengikut sertakan kita semua dengan pahala udhiyahnya beliau. Allahumma hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Jadi nggak ada hubungan rahim sama sekali. Ada hubungan rahim apa Mas Pongki dengan Nabi? Iya. Saya dengan Nabi nggak ada. Iya. Ya. Atau barangkali ada Mas Pongki, saya nggak tahu. Ampun, nggak ada. Aturan belum Nabi ada. Mas Pongki ya? Hah? Pengennya. Ala kulli hal. Jadi nggak ada itu aturan harus ada hubungan rahim, tidak ada. Dan tidak akan mengurangi pahala yang berkurban sedikit pun. Ikut sertakan siapa yang Anda inginkan. Tapi niatkan pertama untuk Anda dulu. Ya Allah, ini kurban untukku dan untuk kedua orang tuaku, kedua mertuaku, para guru-guruku, sahabat-sahabatku yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Silahkan niatkan untuk siapapun yang Anda cintai. Insya Allah pahalanya akan sampai juga kepada mereka tanpa mengurangi pahala Anda sedikit pun. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya. Jadi Allah tuh enggak pelit, enggak kayak saya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Baiklah Ustaz, alhamdulillah seperti jawaban antum ya seperti itu. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Eko Wijaya dari Konawe, Sulawesi Tenggara Selatan. Seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Afwan izin bertanya, bagaimana hukumnya kurban jam'i? Tapi pesertanya 24 orang dan hanya untuk membeli satu sapi saja. Apakah kurbannya itu sah ya Ustaz? Barakallahu fikum. 24 orang Iya. membeli seekor sapi. Iya. Ya nggak bisa dong. Di Sulawesi Ustaz ini. Kalau dia diniatkan sebagai kurban nggak bisa. Itu hanya diniatkan sebagai beli sapi bareng-bareng, dipotong, dimakan bareng-bareng. Nggak bisa dianggap sebagai udhiyah, karena udhiyah itu sudah ada aturannya, tidak lebih dari 7 orang, boleh kurang tapi nggak boleh lebih. Nah, Masya Allah, nggak boleh kurang kayak tapi nggak waktu boleh kita lebih. dulu di sekolahan ya, Ya. satu sekolah tiap orang ditarikin iuran. Waktu zaman saya sih berapa ya, 2.500 apa ya, karena harga sapinya masih murah ketika itu, tahun 90-an. Iya. Udah nanti dibelikan 1 ekor sapi. Ya itu nggak jatuh sebagai kurban. Yang urunan kan 500 anak gitu, 500 siswa. Iya. Itu cuma latihan sedekah aja jatuhnya, bukan kurban. Iya, Ustaz. Barakallahu fikum seperti itu ya. Kurang boleh, yang patungan lebih nggak boleh dari 7, nggak boleh lebih dari 7 orang ya. Nggak boleh Maksimal 7. Seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Lukmanul Hakim di Banjar, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Izin bertanya Ustadz mudah-mudahan di Dewan Fatwa selalu diberi kesehatan dan rahmat Allah. Pada kesempatan awal ini Ana mau bertanya ya Ustadz. Pertama, mengenai penyelenggaraan kurban yang sesuai dengan sunnah dari pengumpulan dana kurban dalam kurban sapi sampai pembagian hasil Quran. Mohon petunjuknya secara ringkas. Kedua, takbir pada bulan Zulhijjah itu dibaca mulai sejak kapan ya Ustadz? Dan berakhir pada tanggal 13 jam berapa? Nah, kemudian nomor 3, waktu bacaannya apakah di setiap waktu atau hanya pada setelah sholat wajib saja atau bebas sesuai keinginan? Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Nah, banyak sekali pertanyaannya tadi ya. Iya, ada 3. Pertama adalah tadi tentang tuntunan ringkas untuk pembagian hasil kurban dari mulai penyelenggaraan sampai pembagian hasil kurban yang terutama untuk sapi. Taib. Tentang penyelenggaraan maksudnya ya proses pemotongan, maka ya kalau sapi dijatuhkan dulu, direbahkan ya sesuai dengan teknisnya ya, diikat supaya tidak meronta-ronta nanti setelah dipotong. Kemudian pisaunya harus tajam. Pisaunya harus ditajamkan betul-betul, kemudian dihadapkan, sunnahnya dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Direbahkan ke salah satu sisinya, sisi sebelah kiri, wajahnya menghadap ke arah kiblat, atau sisi sebelah kanan terserah, nggak apa-apa, yang jelas menghadapnya ke arah kiblat sunnahnya. Kemudian pas menyembelih itu membaca Bismillah ya Allahu Akbar, ya, baru digorokkan ke lehernya sapi. Hendaknya memutus saluran makanan, saluran pernapasan, dan
Salah satu atau lebih baik lagi adalah kedua urat nadi yang di kanan kiri itu. Ya. Putus keempat-empatnya, kemudian ditunggu sampai mati, jangan dipercepat matinya dengan dipatahkan lehernya atau dan semisalnya, biarkan dia mati, karena makin banyak darah yang keluar akan makin sehat kualitas dagingnya. Dan itu ketika sapi itu meronta-ronta itu sebetulnya bukan karena kesakitan. Ya, secara ilmiah itu bukan karena kesakitan. Kenapa? Pernah ada penelitian dari non-muslim, orang Denmark, bahwa gerakan meronta-ronta itu kalau itu terjadi setelah 3 mengalir keluar, maka sebetulnya sensor sakit di otaknya sapi itu sudah mati. Namun yang masih bekerja adalah batang otak atau otak kecil yang mengatur gerakan-gerakan di bawah kesadaran kita. Jadi gerakan meronta-ronta itu sudah di bawah sadar. Bukan karena dia kesakitan, karena sensor sakitnya di otak besar itu sudah mati seiring dengan terputusnya aliran darah ke otak. Dan gerakan meronta-ronta itu adalah karena otak kecil masih hidup, masih bekerja, belum putus ya, batang otaknya sini, sumsum tulang belakangnya itu atau batang otak itu yang memerintahkan otot-ototnya sapi itu agar berkontraksi supaya darah dipompa ke jantung ya, dan jantung memompa ke otak. Tapi karena sudah terputus salurannya, maka dia akan keluar. Dan makin banyak darah yang keluar, makin sehat dagingnya. Jadi biarkan saja dia sampai benar-benar berhenti, mati, baru kemudian dikuliti. Dan pembagian daging tidak ada ketentuan harus sepertiga, enggak seperti yang difahami oleh kalangan awam ya. Yang dijelaskan oleh para fuqaha itu minimal ada sebagian yang diberikan, yang disedekahkan kepada orang miskin. Nah, sebagiannya ini berapa minimalnya? Ya kadar minimal daging yang layak diberikan, disedekahkan itu berapa? Ulama kita menjelaskan 1 uqiyah. 1 uqiyah itu kira-kira ya 1/4 kilo atau kurang dikit. Itu bagian yang wajib disedekahkan. Selebihnya silahkan dimakan, nggak ada masalah. Jadi tidak harus maksimal 1/3 dimakan oleh yang berkurban, sisanya diberikan ke orang lain. Nggak harus seperti itu. Mau dimakan setengahnya, 2/3-nya, silahkan. Boleh kurang, boleh lebih. Sunnahnya yang berkurban ikut makan. Itu sunnahnya. Berdasarkan firman Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Di surat Al-Hajj diperintahkan 2 kali. Makanlah sebagian darinya dan beri makan orang-orang fakir. Beri makan orang-orang yang gelandangan dan semisalnya itu. Jadi ada yang dimakan oleh yang bersangkutan. Nah, ketika Nabi SAW di Haji Wada, beliau mengorbankan 100 ekor unta, beliau perintahkan agar 100 ekor unta itu dimasak, dibikin masakan berkuah. Maka beliau memakan sebagian dari dagingnya dan meminum kuahnya. Kuahnya ini otomatis adalah campuran dari 100 ekor unta tadi. Jadi seakan-akan beliau telah mencicipi sebagian dari masing-masing unta yang beliau kurbankan atau beliau jadikan sebagai hadiah. Kemudian terkait dengan takbir ya. Takbir itu ada 2 macam, ada takbir yang mutlak, ada takbir yang muqayyad. Takbir yang mutlak dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Artinya kapanpun, dimanapun. Tidak harus setelah sholat fardu. Ya. Di pasar, di jalan-jalan, ketika seseorang ngelewatin kerumunan ya, itu disunnahkan untuk takbir. Bahkan ada sahabat Nabi yang sengaja masuk ke pasar-pasar takbir untuk mengingatkan mereka yang ada di pasar sana agar membaca takbir. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 9-nya Yaum Arafah itu mulai disunnahkan untuk takbir yang muqayyad, yang terikat, terbatas pada selepas sholat fardu saja. Sampai kapan? Sampai akhir ayyam at-tasyriq. Hari tasyrik yang terakhir, tanggal 13, yaitu besok. Dan hari, istilah hari dalam terminologi syariat itu, berakhirnya ketika tenggelam matahari. Ya. Jadi otomatis karena dia hanya dibaca selepas sholat fardu, maka terakhir dibacanya selepas sholat asar. Karena begitu masuk maghrib, dia sudah
masuk tanggal 14 sebetulnya. Jadi hari Arafah, kemudian tanggal 10 Dzulhijjah alias Yaum Idul Adha, kemudian tanggal 11-nya, 12-nya dan tanggal 13-nya itu dibaca di usai sholat fardu, ya, sampai sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah alias besok. Itu takbir yang sifatnya muqayyad. Barakallahu Kayaknya sudah ya? Ya betul, sudah lengkap semua insyaallah. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban antum. Berikutnya ini sudah ada telepon masuk, betul teman-teman? Coba kita sapa ya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak Riko di Jakarta, betul ya? Iya betul. Silakan Pak Riko. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Riko. Ya maaf Ustaz, saya izin bertanya. Saya mau tanya, saya kan punya nenek Nasrani. Kemarin 3 minggu lalu meninggal dunia. Nah, sekarang sudah dikuburkan posisinya. Nah, terus saya punya ibu itu ngajakin untuk kayak sumbangan gitu, untuk bikin kuburannya gitu. Itu hukumnya gimana ya Ustaz ya? Bikin kuburan gimana maksudnya? Maksudnya jadi kan kita misalkan patungan harganya 1.400.000. Jadi kata dia, mau nggak kita patungan bikin kuburan? Maksudnya itu kalau dalam Nasrani mungkin kayak dibatu-batuin gitu kali ya, maksudnya ditembokin gitu. Nggak boleh, haram. Haram, nggak boleh. Jangankan Nasrani, Muslim aja nggak boleh, apalagi Nasrani. Oh gitu, oke deh. Soalnya saya kan kurang paham Ustaz, jadi mereka ngomongnya gitu, nanyain. Baik. Ya, kalau maksudnya adalah membiayai proses penguburan nggak apa-apa, dikubur. Tapi kalau sudah dikubur, kemudian kuburnya dibangun di keramik atau di kijing, nggak boleh, terlarang. Itu sangat dilarang dalam Islam. Oh Ya. gitu, oke baik Ustaz. Sangat Oke, dilarang. gitu. Baik. Bapak Riko sudah paham ya? Bisa dipahami ya? Iya, terima kasih Terima banyak Ustaz. kasih, iya terima kasih jazakallah khair atas telepon ke Fatwa TV-nya. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban antum. Berikutnya ini pertanyaan dari sedikit dari ini Ustaz. Dari Abu Amatullah di Bantul, Yogyakarta. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Izin bertanya, ada seseorang yang punya nazar untuk membeli hewan kurban. Kemudian dagingnya mau dibagi-bagikan ke orang yang membutuhkan. Tetapi melihat dagingnya mau dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Akan tetapi melihat keadaan sekarang banyak yang membutuhkan uang tunai, bolehkah nazar kurban tersebut diganti dengan uang seharga hewan kurban itu? Kemudian uang tersebut disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Jazakumullahu khairan atas nasihatnya. La adri, nggak tahu ana. Nah, taib. Barakallahu fikum Ustaz. Baiklah Ustaz, berikutnya ini pertanyaan dari Cici Karsih di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Maaf Ustaz, saya mau bertanya. Kalau kambing akikah belum dipotong, lantas keburu mati, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah harus kita ganti beli lagi yang baru gitu? Kemudian, lalu berikutnya, kalau anak belum diakikahkan, keburu meninggal, lantas bagaimana ini atuh? Pakai atuh Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Katanya gitu. Jadi yang pertama kambingnya duluan mati, yang kedua anaknya duluan mati ya. Iya. Ya kalau kambingnya mati duluan ya berarti belum dianggap sebagai akikah. Karena akikah itu ibadah yang perlu niat khusus. Disembelihnya untuk dalam rangka akikah gitu loh. Jadi ya dia belum diakikahi. Jatuhnya perintah itu belum gugur. Yang kedua, kalau bayinya lahir sebentar kemudian meninggal, fuqaha mengatakan karena dia sudah sempat lahir dengan selamat, kemudian setelah itu meninggal, maka perintah itu sudah berlaku, tetap
dianjurkan untuk diakikahi walaupun si bayi sudah meninggal. Ya, tentunya kalau misalnya ya akikahnya itu pada hari ke-7 rencananya. Kemudian di hari itu juga sebelum kambingnya dipotong, bayinya sudah keburu meninggal. Maka perintah ini masih relevan karena Nabi mengatakan kullu ghulamin marhunun bi aqiqatihi yudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Ya, setiap bayi itu tergantung atau tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7-nya. Hari ke-7 artinya kalau dia sudah mencapai hari ke-7, maka perintah ini sudah mulai berlaku. Walaupun mungkin setelah itu dia wafat, mungkin belum sempat pada hari ke-7 tapi direncanakan pada hari ke-14, hari ke-10 udah keburu meninggal, maka perintah akikah itu sudah berlaku pada hari ke-7-nya itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Sarah Mutiara di Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, Ana mau bertanya, apakah benar kalau kita mau sholat tidak boleh menggunakan sejadah yang tebal atau karpet bulu yang tebal atau bahkan tidak boleh di atas kasur? Barakallahu fikum Ustaz. Saya tidak tahu ya apa dasar hukumnya larangan itu. Tidak boleh di atas jadah yang tebal atau di atas karpet bulu. Saya tidak tahu apa dasar hukumnya. Kalaulah itu karena posisinya lebih tinggi, maka Nabi pernah mencontohkan sholat di atas mimbar. Ya, beliau naik di atas mimbar dalam posisi berdiri sampai ruku. Ketika mau sujud, baru beliau turun mundur sampai di lantai, beliau sujud. Karena tidak memungkinkan sujud di atas mimbar, jatuh gitu kan. Artinya kalau sekedar karena tebal itu berarti lebih tinggi dari lantai yang lain, maka mimbar lebih tinggi daripada sejadah yang setebal apapun pasti. Saya nggak tahu ya, terus terang saya nggak tahu apa landasan hukumnya. Nah. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Erwin di Banten, Kota Serang. Barakallahu fikum Ustaz, mohon ana izin bertanya, apabila ada ulama yang menghasankan suatu hadis, tetapi ada ulama lain yang juga mendoifkan hadis tersebut, seperti doa pada zikir pagi dan petang, apakah kita boleh mengamalkan hadis tersebut atau tidak boleh ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Nggak ada masalah, amalkan saja. Doa kan baik. Ya. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, salah satu dari ahli hadis yang sangat terkenal, yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dengan Imam Abu Hatim Ar-Razi, ya, dengan Imam Al-Bukhari. Beliau pernah ditanya tentang sebuah doa. Doanya itu ada lafaz doa yang masyhur, namun dalam pertanyaan itu ada salah satu hadis yang menambahkan beberapa kalimat yang tidak populer. Kalau nggak saya nggak salah ingat ya, itu berkaitan dengan doa masuk ke WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsin najis syaitanir rajim. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, doa yang awal ini populer kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubth wal khaba'ith. Yang salah satu penafsirannya khaba'ith itu setan perempuan. Ya. Ada tambahan wa minar rijsin najis syaitanir rajim. Kata beliau, tambahan ini tidak sah, tidak valid. Tapi ketika orang ini mau berpaling, ditanya, "Ta'al,
Kalau niatmu cuma mau doa, nggak apa-apa. Nggak ada jeleknya kata-kata itu. Ya, doa itu tidak ada jeleknya. Artinya minta perlindungan dari kejahatan penyihir laki-laki, penyihir perempuan, dan dari syaitanir rajim yang najis. Ya, kita minta perlindungan dari setan kan nggak ada masalah gitu loh. Jadi banyak di antara doa-doa yang dimasukkan dalam rangkaian zikir pagi dan petang itu yang secara redaksional maknanya baik. Kalau dia dibaca sebagai doa, maka tidak ada masalah. Namun, jangan dengan keyakinan bahwa Nabi mengajarkan itu. Bahwa Nabi menyunahkan bacaan itu. Jangan. Kalau dengan keyakinan Nabi mengajarkan atau menyunahkan, maka hadisnya harus valid dulu. Tapi kalau kita membaca sebagai sekedar doa, tidak ada masalah. Ya. Ya. Nah, Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu jawaban antum ya. Berikutnya Ustaz, insya Allah ini pertanyaan terakhir, kita masih memiliki waktu sekitar 4 menitan. Dari Taufik Supriyanto Ustaz, Banten, Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan, mohon izin bertanya. Puasa tarbiyah pada tanggal 8 Zulhijjah, apakah ada tuntunannya Ustaz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fikum. puasa tarwiyah ya. Tarwiyah. Di sini tarwiyah Ustaz. Tanggal 8 Dzulhijjah. Iya. Apakah ada tuntunannya? Kalau secara khusus dengan menyebutkan tanggal 8 Dzulhijjahnya, saya tidak tahu dalilnya. Yang saya tahu dalil yang sifatnya umum, yaitu hadisnya Ibn Abbas maupun yang lainnya, bahwasanya ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni asyra Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal-amal pada hari-hari ini. Maksudnya 10 Dzulhijjah, awal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, tentunya keumuman hadis ini meliputi setiap amal saleh, termasuk puasa. Dari tanggal berapa kita dianjurkan untuk puasa? Nah, adakah hari yang kita dilarang puasa dari 1 sampai 10? Jawabannya ada, yaitu tanggal 10 nggak boleh puasa. Berarti sebelum tanggal 10 adalah hari yang kita dianjurkan untuk puasa. Karena yang dilarang cuma tanggal 10 karena hari raya. Ya. Termasuk tanggal 9 juga jelas. Ini tanggal 9, khusus tanggal 9 ada hadis yang khusus. Shaumu yaum Arafah. Ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qabla wa sanata allati ba'daha. Puasa pada hari Arafah aku harapkan bisa menggugurkan dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Tapi tanggal 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tidak disebutkan secara khusus perintah untuk puasa pada tanggal 8 atau 7 atau sebelum-sebelumnya. Namun dia sudah masuk dalam keumuman hadis yang menyebutkan bahwa tidak ada amal soleh yang lebih dicintai Allah daripada amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau untuk puasa ya tanggal 1 sampai tanggal 9 itu dianjurkan untuk puasa. Ya. Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Dengan jawaban antum kepada Bapak Taufik tadi mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Yang kami catat di sini ada 8 pertanyaan yang antum jawab. Alhamdulillah, semoga dapat bermanfaat bagi pemirsa dan pendengar radio. Ya Ustaz, bolehkah kami tutup acara ini? ya silakan Mas. Barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara sore hari ini kita. Semoga kita dapat dipertemukan Allah kembali di pekan depan hari Kamis pukul 4 sore. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana hubungan dengan anak saya yang sebulan kan Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.